Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai face detection dan blurring. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat video streaming dengan menggunakan Flash dan OpenCV. Di video kali ini kita akan menambahkan logic di mana kita akan melakukan pendeteksian wajah, lalu kita akan langsung melakukan blurring dan nanti akan ditampilkan hasilnya ke website yang sudah kita buat. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini, di mana teman-teman dapat lihat ada judul, lalu di sini ada kotak yang nanti akan berisi video streaming kita. Lalu di sini dia akan mendeteksi posisi wajah, lalu melakukan blurring pada wajah tersebut. Nah, untuk itu langsung saja kita ke codingan kita. Oke, jadi di sini kita sudah di folder untuk series kali ini, yaitu di code yang biasa saya sudah jelaskan. Kita masuk ke CMD terlebih dahulu. Lalu kita aktifkan si virtual environment kita dengan cara mengetikkan vnv /script /activate. Enter. Nah, jika sudah masuk seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk ke virtual environment kita. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial sebelumnya, yaitu tutorial 2 codingannya. Kita cd dulu, pertama cd tutorial 2. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke folder tutorial 2, lalu kita buka Visual Studio Code kita dengan cara mengetikkan code spasi titik. Oke, jadi kita sudah masuk ke codingan kita yang sebelumnya, yaitu tentang streaming video. Nah, di sini teman-teman lihat mungkin fungsinya kurang lebih sama. Nah, di sini yang sudah saya ubah adalah saya mengganti kameranya menjadi nilai 1, yang itu berarti saya menggunakan webcam eksternal. Lalu di sini ada indeks HTML kita. Coba kita jalankan lagi program ini untuk lihat hasilnya. Nah, teman-teman lihat aplikasinya sudah berjalan di sini, link ini. Teman-teman boleh membuka web browser teman-teman masing-masing untuk melihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa di sini ada gambar wajah yang merupakan hasil output dari streaming video yang ada di webcam saya. Nah, pertama kita akan melakukan pendeteksian wajah ini dulu. Hal-hal yang perlu teman-teman siapkan pertama adalah si Arcascade Frontal Fault Default XML. Ini adalah sebuah file yang nanti akan digunakan sebagai model. Jadi model versi klasik lah, yang nanti akan digunakan untuk mendeteksi posisi wajah. Ini teman-teman bisa dapat di GitHub dengan cara mengetikkan Arcascade Frontal Face Default. Jika teman-teman sudah memiliki file ini, selanjutnya teman-teman boleh langsung ke proses coding ini. Jadi yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah kita import dulu si Arcascade ini terlebih dahulu. Dengan cara mengetikkan, kita buat sebuah variabel di sini, face cascade. Nah, ini adalah sebuah variabel yang nanti akan menyimpan bacaan dari data ini. Kita baca menggunakan cv2.cascade classifier. Jadi cascade classifier. Nah, lalu kita arahkan ke path di mana file ini berada. Kita copy saja di sini nama filenya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, jadi si cascade ini udah dibaca dan dimasukkan ke dalam variabel face cascade. Langkah selanjutnya, di sini nanti saya mau ubah hasil bacaan dari frame ini ke dalam grayscale terlebih dahulu supaya lebih mudah atau lebih ringan nanti untuk memproses gambarnya. Jadi saya membuat sebuah variabel bernama gray. Nah, di sini kita buat cv2.cvt_color. Fungsi ini bertujuan untuk mengkonversi gambar kita yang awalnya adalah BGR ke grayscale. Nah, kita masukkan pertama adalah source gambar kita, yaitu ada dalam frame. Lalu kita mau konversi kemana, yaitu cv2.color_BGR to gray. Nah, ini nanti hasil dari gambar kita akan berbentuk gray. Nah, jadi di sini kita masukinnya si gray-nya. Kalau teman-teman lihat nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bentuknya sudah dalam bentuk grayscale. Nah, jika sudah berhasil grayscale, sekarang waktunya kita untuk mendeteksi posisi dari si wajahnya. Di sini untuk mendeteksi posisi wajah, saya akan menyimpan hasil deteksinya itu ke dalam sebuah variabel namanya face. Nanti kita akan menggunakan fungsi yang ada dalam sini, yaitu face cascade. Kita panggil di sini dot, kita detect multiscale. Nah, ini untuk mendeteksi posisi wajahnya. Nah, sumber gambarnya dari mana? Kita pakai si gray ini. Lalu kita pilih scale faktornya itu di sini 1,1. Lalu ada juga min, burst-nya ini kita kasih 5. Dan min size-nya ini
kita kasih nilai 30,30. Nah, di sini nanti kita sudah berhasil mendapatkan si wajahnya. Coba kita print hasilnya. Visual Studio Code kita sudah tampil ada nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini menunjukkan adalah titik dari posisi wajahnya. Ada di mana. Nah, kita akan gunakan nilai ini untuk menggambar si kotak yang menandai posisi wajahnya. Nah, jadi kita pertama ekstrak data ini. Kan ini ada 4 nilainya. 1, 2, 3, 4. Data ini menunjukkan posisi titik X, lalu titik Y, lebarnya, dan tingginya. Jadi misalkan di sini wajahnya. Posisi X-nya di sini, Y-nya di sini, lalu lebarnya ke sini, tingginya ke sini. Nah, nanti akan membentuk kotak yang menandai posisi dari si wajahnya. Nah, jadi kita pertama ekstrak si nilai variabel tadi itu terlebih dahulu dengan cara menggunakan for. Kita kasih di sini x, y, w, dan height, tingginya. Nah, kita ambil dari variabel in face. Nah, jika sudah mendapatkan nilai x, y, w, dan h-nya ini, kita akan buat face region-nya. Jadi, di mana area face ini berada gitu. Nah, kita ambil dari frame, kita potong, dimulai dari titik Y, sampai Y tambah H, lalu dari X sampai X tambah W. Nah, jadi logiknya itu seperti ini. Misalkan ini adalah titik Y dan X-nya. Berarti kalau Y tambah H, dia akan dari posisi ini sampai di atas sini. Lalu kalau di posisi X tambah W, dia akan dari sini sampai sini. Jadi akan ditambah dengan selebar dari ukuran posisi deteksinya. Selanjutnya, jika sudah mengkotakkan daerah dari frame-nya ini, coba kita tampilkan hasil dari face region-nya ini ya. Face region-nya ini kita harus declare di sini dulu. Kita kasih 0. Lalu coba kita tampilkan di sini. Nah, ini teman-teman dapat lihat kalau sudah di declare tadi, nanti akan tampil kotak yang menggambar si posisi wajah orangnya ini. Nah, kenapa harus di declare di luar? Karena si face region ini nggak dikenal, karena dia variabel lokal yang ada dalam for. Jadi kita harus memberitahukan bahwa ada variabel face region terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat posisi dari wajahnya. Bagaimana cara kita gambar si face region ini ke dalam frame keseluruhan? Tadi kan kita hanya ambil frame sebagian gitu. Nah, sekarang kita akan tambah logic untuk membuat si gambarnya ini menjadi blur. Jadi si posisi wajahnya ini jadi blur. Jadi kita kasih di face region-nya ini, kita kasih si Gaussian blur. Jadi kita menggunakan OpenCV untuk memanggil function Gaussian blur. Nah, Gaussian blur ini adalah sebuah function yang digunakan untuk membuat gambar menjadi blur. Nah, kita masukkan source gambarnya itu dari face region, lalu ukurannya adalah 51,51 kernel size-nya, lalu kita kasih nilai 30 untuk sigma x-nya. Setelah kita berhasil membuat si face region ini, kita akan masukkan kembali si face region ini ke dalam frame ini yang sudah kita tandai tadi. Jadi frame-nya kita akan timpa dengan face region. Sehingga di sini kita tampilkan si frame-nya. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya akan seperti berikut ini. Jadi gambar face-nya ini sudah menjadi blur. Kenapa bisa menjadi blur? Kalau teman-teman lihat di sini kan awalnya kita ambil posisi gambarnya ada di mana, wajahnya. Setelah itu gambar ini kita akan buat jadi blur. Setelah di blur, kita akan kasih tahu di frame dengan titik ini, kita mau kasih timpa gambarnya dengan face underscore region ini. Sehingga kalau kita menampilkan frame-nya, akan tampil hasil seperti ini, dimana wajah berhasil dibuat blur. Oke, jadi itu video kita mengenai melakukan blurring dengan menggunakan Python dan Flash. Nah, di sini kan teman-teman sudah dapat lihat bahwa kita hanya melakukan logic untuk Gaussian blur-nya itu di dalam function generate frame. Jadi kita hanya manipulasi isi dari frame-nya. Tapi untuk menampilkannya tetap sama seperti sebelumnya di streaming video. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.